Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Tut Wuri Handayani? Dan mungkin pernah mendengar Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Atau juga tahu kan apa itu organisasi taman siswa? Nah, di video kali ini Story Diva akan menjelaskan bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia dalam memajukan pendidikan Indonesia melalui organisasi taman siswa. Teman-teman penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Munculnya organisasi taman siswa tidak lepas dari adanya politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer. Pelaksanaan politik pada dasarnya memberi kesempatan yang lebih luas kepada penduduk pribumi untuk menikmati pendidikan modern. Akibatnya, dalam waktu yang tidak begitu lama, muncul golongan elit yang baru berpendidikan barat. Para elit baru ini menuntut penghapusan diskriminasi sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu cara yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menghadapi pemerintahan kolonial adalah mendirikan organisasi. Melalui organisasi itu dilakukanlah perjuangan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada organisasi yang secara tegas menyatakan diri sebagai organisasi politik. Ada pula yang menitik beratkan kegiatannya di bidang tertentu seperti agama, ekonomi, dan pendidikan. Adapun salah satu bentuk organisasi pergerakan nasional ini adalah Taman Siswa. Latar belakang berdirinya organisasi Taman Siswa disebabkan karena pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapatkan. Cara berdirinya Taman Siswa. Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Pendirinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Awalnya, Taman Siswa bernama National Outreach Institute Taman Siswa atau Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Saat itu, Taman Siswa hanya memiliki 28 murid, namun kemudian Taman Siswa berkembang pesat dengan memiliki 52 cabang dan dengan murid kurang lebih 65.000 siswa. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan sistem AMONG atau suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem pendidikan ini harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam untuk memberikan pelayanan kepada anak didik. Sistem AMONG tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut sistem Tut Wuri Handayani. Dalam sistem ini, orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam teknologi baru disebut student center. Di dalam sistem ini, pelaksanaan pendidikan didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, dan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Adapun azas Taman Siswa, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ingmadya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Artinya, guru di depan harus memberi contoh atau teladan, di tengah harus
bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada para siswanya. Asas ini masih relevan dan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Reaksi kolonial terhadap taman siswa. Taman siswa bisa dianggap sebagai tempat pemumpukan kader masyarakat Indonesia di masa mendatang, dan yang sudah pasti akan berusaha pula untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan menumbangkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, pemerintah kolonial berusaha untuk menghalang-halangi perkembangan taman siswa khususnya dan sekolah-sekolah partikuler umumnya. Sejak itu, taman siswa menghadapi perjuangan hak azazi melawan politik pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah konservatif Gubernur Jenderal De Jong menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan ordonansi pengawasan yang dimuat dalam Stadsblad nomor 494 tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan dari ordonansi itu adalah memberikan kuasa kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus wujud dan isi sekolah partikuler yang tidak dibiayai oleh negeri. Sekolah partikuler harus meminta izin lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya harus mempunyai izin mengajar. Pada tanggal 3 Oktober 1932, Ki Hajar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pemimpin pergerakan rakyat dan menjelaskan lebih lanjut sikap yang diambil taman siswa. Aksi melawan ordonansi ini disokong sepenuhnya oleh 27 organisasi, antara lain Istri Sedar, PSII, Dewan Guru Perguruan Kebangsaan di Jakarta, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Persatuan Mahasiswa, PPPI, Partindo, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Unsur inisiatif yang disokong oleh kawan-kawannya di Fokas berisi menarik kembali ordonansi yang lama serta mengangkat komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap. Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan mengancam akan menarik wakil-wakilnya dari dewan-dewan apabila ordonansi ini tidak dicabut pada tanggal 31 Maret 1933. Juga di kalangan para ulama, aksi melawan ordonansi sekolah liar ini mendapat sambutan, terbukti dengan adanya rapat-rapat Persyarikatan Ulama di Majalengka dan ulama-ulama besar di Minangkabau. Pemerintah terkejut akan tekad perlawanan akan masyarakat Indonesia dan setelah mengeluarkan beberapa penjelasan dan mengadakan pertemuan dengan Ki Hajar Dewantara, akhirnya dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Februari 1933, ordonansi sekolah liar diganti dengan ordonansi baru. Sikap taman siswa saat revolusi kemerdekaan. Dalam rapat besar itu terdapat 3 pendapat di kalangan taman siswa dalam menghadapi kemerdekaan. Yang pertama adalah pendapat para tugas taman siswa telah selesai dengan tercapainya Indonesia merdeka. Karena menurut pendukung pendapat ini, peran taman siswa sebagai penggugah keinsafan nasional sudah habis dan faktor melawan pemerintah jajahan tidak ada lagi. Yang kedua, taman siswa masih perlu ada sebelum pemerintah republik dapat mengadakan sekolah-sekolah yang mencukupi keperluan rakyat. Lagi pula, isi sekolah-sekolah negeri pun belum dapat diubah sekaligus sebagai warisan sistem pengajaran yang lampau. Dan yang ketiga, sekolah-sekolah partikuler yang memang mempunyai dasar sendiri tetap diperlukan, walaupun nantinya jumlah sekolah sudah cukup dan isinya juga sudah nasional. Di kalangan para pemimpin, sedikitnya terdapat 2 aliran. Yang pertama, aliran yang menginginkan taman siswa terlepas dari sistem pendidikan pemerintah, merupakan lembaga pendidikan yang independen,
hidup dalam cita-cita sendiri dan terus berusaha agar sebagian masyarakat menerima konsep pendidikan nasional. Caranya ialah dengan tetap mempertahankan sistem pondok yang relatif terasing dari masyarakat sekitarnya. Aliran pemikiran yang kedua ialah mereka yang berpendapat bahwa perkembangan masyarakat Indonesia baru sangat berbeda dengan keadaan zaman kolonial. Oleh karena itu, perubahan perlu dihadapi dengan pemikiran baru. Taman siswa dapat menyumbangkan pengalaman dan keahlian untuk Menteri Pendidikan dalam usaha mengembangkan kebijakan politik pendidikan nasional. Pendidikan bukanlah tujuan, tapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia yang merdeka lahir dan batin. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Jadi belajarlah akan tidak terjajah kembali oleh kebodohan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.